Pernah kepikiran gak sih gimana caranya membangun sebuah komunitas yang betul-betul kuat dan mandiri? Nah, hari ini kita bakal lihat langsung jawabannya dari dua inisiatif yang luar biasa banget di Indonesia. Cerita ini menunjukkan gimana ketangguhan sejati itu dibangun dari dalam, dengan cara yang, bakal menginspirasi kita semua. Jadi, gimana sih cara membangun komunitas yang tangguh langsung dari akarnya? Kisah yang akan kita bedah hari ini ngasih petunjuk yang kuat banget. Jawabannya ternyata ada pada pemberdayaan keluarga dan yang nggak kalah penting, menghormati setiap generasi yang ada di dalamnya. Oke, mari kita mulai dari tantangannya dulu. Di mana-mana seringkali ada dua masalah besar yang muncul, kondisi ekonomi keluarga yang nggak menentu, dan para lansia yang kadang merasa tersisih. Ini bukan masalah satu daerah aja loh, tapi tantangan universal yang jadi latar belakang cerita kita hari ini. Nah, di Kabupaten Kuantan Singingi, ada sekelompok penggerak komunitas yang keren banget. Namanya TPPK Pokjai. Mereka nggak mau cuma diem dan pasrah. Mereka lihat tantangan ini bukan sebagai tembok penghalang, tapi justru sebagai panggilan buat bertindak dan bikin perubahan nyata, langsung dari level desa. Solusi pertama mereka ini langsung menusuk ke jantung masalahnya, keuangan keluarga yang belum stabil. Dan cara mereka ngatasinnya dengan sebuah ide yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Program ini namanya Batobo, yang artinya menabung bersama. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar program nabung biasa. Ini tuh sebuah gerakan untuk membangun kemandirian finansial, yang akarnya dari semangat gotong royong dan Pancasila, untuk bikin ikatan antar warga jadi makin erat. Prosesnya juga dibuat supaya gampang diikuti semua orang. Dimulai dari sosialisasi, terus bentuk kelompok-kelompok kecil, lalu ada pencatatan mingguan yang disiplin, dan yang paling penting, ada edukasi keuangan yang terus-menerus. Nah, inilah yang bikin program ini bukan cuma program sesaat, tapi jadi fondasi yang kuat buat masa depan. Jadi, poin pentingnya adalah dampaknya itu jauh lebih besar dari sekedar uang. Batobo ini bisa memperkuat karakter keluarga, ngajarin cara ngelola keuangan yang simpel, dan yang paling transformatif. Program ini secara khusus memberdayakan para perempuan di desa buat jadi motor penggerak ekonomi keluarga mereka. Keren banget kan? Oke, setelah fondasi ekonomi keluarga mulai kuat, mereka nggak berhenti di situ. Mereka beralih ke pilar komunitas yang lain, para lansia. Solusi kedua ini, fokusnya adalah memastikan para senior di komunitas nggak cuma sejahtera, tapi juga punya peran yang berarti. Mereka menamainya sekolah lansia, sebuah konsep yang menurut saya jenius banget. Tujuannya bukan cuma biar para lansia tetap sehat fisiknya, tapi yang jauh lebih penting, memastikan mereka tetap aktif, produktif, dan merasa punya tujuan baru di tengah-tengah masyarakat. Coba deh, lihat betapa beragamnya kegiatan di sekolah lansia sehat ceria ini. Ada senam bareng dan cek kesehatan rutin, ada pelatihan keterampilan, misalnya bikin kerajinan atau makanan tradisional. Bahkan ada kegiatan sosial spiritual, sampai pameran untuk nunjukin karya-karya mereka. Ini bukan cuma ngisi waktu luang, ini benar-benar menghidupkan kembali semangat mereka. Filosofi utama mereka bisa dirangkum dalam kalimat ini, mendukung gerakan keluarga sehat dan bahagia sepanjang hayat. Ini bukan sekedar slogan ya, ini adalah prinsip yang menegaskan kalau kesejahteraan itu adalah perjalanan seumur hidup yang harus melibatkan semua generasi dalam satu keluarga. Oke, kita udah lihat dua program yang hebat banget, tapi gimana hasilnya di lapangan? Apa beneran ada dampaknya? Yuk kita lihat bukti nyata dari kedua inisiatif ini, dan gimana keduanya bisa saling menguatkan satu sama lain. Yuk, kita bicara soal dampak nyata. Angka pertama, 50. Ada 50 lansia yang sudah dapat pelatihan keterampilan secara langsung. Coba bayangkan, ini bukan cuma angka loh. Ini adalah 50 individu yang hidupnya diberdayakan lagi dengan pengetahuan dan semangat yang baru. Dan dari 50 lansia tadi, lahirlah 20 jenis produk baru, mulai dari kerajinan tangan yang unik sampai kuliner khas daerah yang otentik. Ini bukti nyata kalau produktivitas dan kreativitas itu nggak ada batasan usianya. Sementara itu, dari sisi keuangan, program Batoboto ternyata sudah menyebar ke 10 desa. Ini bukan cuma 10 titik di peta ya, ini adalah bukti kalau gerakan menabung bersama ini benar-benar diterima masyarakat dan mulai mengubah kebiasaan finansial di seluruh komunitas. Angka-angka tadi udah sangat mengesankan ya, tapi tunggu dulu, ada satu hal lagi. Inovasi yang paling kuat dari semua ini ternyata bukanlah kedua program itu kalau jalan sendiri-sendiri. Nah, inovasi sesungguhnya adalah ketika mereka menghubungkan keduanya. Disinilah letak kejeniusan dari model komunitas ini. Mereka menciptakan sebuah siklus yang saling menguntungkan. Dan inilah inti kejeniusannya.
Para lansia yang udah diberdayakan di sekolah lansia, sekarang justru jadi mentor. Mereka pakai kebijaksanaan dan pengalaman hidup mereka untuk membimbing keluarga-keluarga muda di program Batoboso. Ini bukan sekedar program, teman-teman. Ini adalah jembatan antar generasi yang hidup, kuat, dan luar biasa banget. Jadi, apa sih resep rahasia di balik keberhasilan mereka? Yuk kita bedah faktor-faktor kunci yang bikin model ini bisa berjalan sukses, yang mungkin bisa jadi inspirasi buat komunitas lain dimanapun. Ternyata, keberhasilan mereka itu ditopang oleh 4 pilar utama. Pertama, administrasi dan legalitasnya beres. Kedua, programnya sejalan dengan rencana pemerintah daerah. Ketiga, kegiatannya dirancang supaya bisa terus berjalan. Dan yang terpenting, inovasinya selalu digali dari potensi yang ada di daerah itu sendiri. Nah, ini dia resep sukses yang bisa kita pelajari. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda untuk berpikir sejenak. Setelah melihat bagaimana Kuantan Singingi mengubah kearifan para lansia dan semangat keluarga jadi sebuah kekuatan, coba deh lihat di sekitar Anda. Potensi luar biasa apa ya yang sebenarnya tersembunyi di komunitas Anda sendiri yang mungkin cuma tinggal menunggu untuk ditemukan?